Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan akan membahas materi mengenai keseimbangan pasar uang dan kurva LM. Di sini kami akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian pasar uang. Kedua, teori permintaan. Tiga, teori penawaran. Dan yang keempat, kurva LM. Baik, mari kita mulai. Nah, materi yang pertama adalah pengertian pasar uang. Jadi, pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika jumlah penawaran uang sama dengan jumlah permintaan uang. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu teori permintaan uang. Teman-teman, teori permintaan uang di sini diartikan sebagai suatu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Jadi, kalau masyarakat butuh uang, berarti muncul permintaan uang. Nah, berdasarkan teori Keynes, permintaan uang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu teori liquidity preference Keynes. Menurut Keynes, ada 3 motif seseorang memegang uang. Yang pertama, motif transaksi, dan kedua yaitu motif berjaga-jaga, dan ketiga yaitu motif spekulasi. Mari kita bahas. Yang pertama, motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan mempermudah transaksi sehari-hari. Contohnya, kita membeli pulsa ke konter. Nah, untuk membayarnya itu memakai uang. Hal tersebut adalah motif transaksi. Dan yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Teman-teman, berjaga-jaga di sini yang dimaksud adalah persiapan untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Misalnya sakit dan kecelakaan. Kita tidak menabung, bagaimana kita untuk membayarnya? Yang ketiga yaitu motif spekulasi. Misalnya kita membeli emas di saat harga emas itu turun dan kita menjual emas di saat harga emas itu naik. Jadi disinilah maksud spekulasi tersebut. Ada selisih antara harga jual dan harga beli yang memperoleh keuntungan. Dan yang kedua ada teori klasik atau kuantitas. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara permintaan dan penawaran. Jadi di mana terjadinya hubungan langsung antara jumlah uang yang beredar dengan perubahan harga barang. Materi yang selanjutnya adalah teori penawaran uang. Teori penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Teori penawaran uang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik ataupun turun, sesuai dengan kesediaannya emas di masyarakat. Yang kedua adalah teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas, sumber dari terciptanya uang beredar dengan adanya otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer. Lembaga keuangan perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder ataupun uang giral hanya bisa tumbuh karena uang primer. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Yang pertama, jumlah uang yang beredar. Kedua, jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom. Yang ketiga, kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Dan yang keempat, kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir mengenai kurva LM. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan hubungan tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang terjadi pada pasar uang, di mana kurva LM menunjukkan L sebagai likuiditas, yaitu jumlah likuiditas atau uang yang diedarkan oleh bank sentral. Sedangkan M adalah uang, yaitu jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat. Dalam kurva LM ini membahas 2 pembahasan. Yang pertama mengenai
pembentukan kurva LM. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika money demand sama dengan money supply, atau singkatnya MD sama dengan MS. Di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan otoritas moneter suatu negara mengedarkan uang sejumlah 500 triliun. Fungsi permintaan untuk motif transaksi dan berjaga-jaga adalah 0,2Y. Dan fungsi permintaan untuk motif spekulasi adalah 428 minus 400I. Tentukan dan gambarkan kurva LM. Nah, diketahui Y sama dengan 360 minus 2000I. Mari kita lihat gambar kurva LM-nya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kurva LM memiliki tingkat kemiringan yang positif. Artinya, apabila tingkat pendapatan nasional pada suatu negara meningkat, maka akan meningkat pula tingkat suku bunga. Yang kedua, mengenai pergeseran kurva LM. Kurva LM bisa mengalami pergeseran apabila terjadi perubahan jumlah uang yang beredar. Kurva LM akan bergeser ke kanan jika terjadi pengurangan jumlah uang yang beredar. Begitu sebaliknya, kurva LM akan bergeser ke kiri jika terjadi kenaikan jumlah uang yang beredar. Nah, seperti itu teman-teman materi mengenai keseimbangan pasar uang dan kurva LM. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang kami sampaikan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk segala kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.